Shalom, salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, saya melanjutkan kembali mengenai iman Kristen. Jadi, saya ingin mengulangi lagi bahwa setiap konten video saya atau tulisan saya berpusatkan kepada ajaran Alkitab, pemikiran teologi Kristen, dan tradisi gereja. Sebagai edukasi untuk saudara-saudara seiman agar semakin mengakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan Allah, dan kita juga semakin memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berharap dan bermohon kepada Tuhan agar setiap pembelajaran dan pengertian yang benar dari ajaran Alkitab memberikan kita suatu tujuan, yaitu hidup untuk memuliakan Allah, menikmati Allah, dan menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain. Mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam Kristus, bersyukur untuk momen berikutnya lagi, kami boleh menikmati hari yang baru, berkat yang baru. Hari ini mulai lagi untuk live streaming di platform TikTok untuk menyampaikan firman, kebenaran, dan mengajarkan hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin sertai percakapan kami. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita memiliki keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, ditulis oleh orang-orang yang khusus yang telah ditentukan sepanjang 1500 tahun, ditulis dalam bahasa manusia masing-masing agar setiap orang dapat sikap hidup dan cara hidup mengenal Allah yang benar, mengenal diri sendiri, dan mengetahui lingkungan di mana ia berada. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita lihat apa sebenarnya yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, tentunya kita mengetahui ada dua bagian besar yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan yang tidak terpisahkan, di mana kita meyakini ada yang berkelanjutan prinsip pengenalan akan Allah, dan juga kehidupan orang-orang percaya, dan juga ada yang tidak berkelanjutan karena memang sudah digenapi di dalam dan melalui Kristus, sehingga kita memiliki pengertian yang mendasar. Hal yang kedua, supaya kita bisa mengerti lagi bahwa Alkitab terdiri atas beberapa kitab suci, yaitu 66 kitab, di mana Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Di dalam Perjanjian Lama itu ada kitab-kitab yang di dalamnya ada 3 bagian penting, yaitu Torah, Naviim, Ketuvim, atau kita bisa sebutnya kitab-kitab Taurat, kitab-kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab puisi. Di Perjanjian Baru kita mengetahui ada kitab-kitab yang disebut kitab Injil, kitab sejarah, surat, dan kitab Wahyu. Ini satu kesatuan. Tentunya kita mengetahuinya berdasarkan pembacaan kita, perenungan kita dari firman Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bahwa yang dimaksud dengan Alkitab itu demikian adanya. Nah, apakah kita ingin menelusuri lebih dalam lagi? Ya, di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tentunya ada satu kesatuan yang di dalamnya ada narasi besar Alkitab. Narasi besar Alkitab, di dalam seluruh Alkitab itu ada 4. Yang pertama adalah yang disebut dengan narasi penciptaan. Yang kedua, narasi kejatuhan. Yang ketiga, narasi penebusan. Dan yang keempat, narasi penyempurnaan. Jadi ada 4 narasi besar. Di tiap-tiap narasi ada yang diinspirasikan untuk ditulis oleh para penulis. Jadi mesti kita memahaminya. Bagaimana kita mengetahui keseluruhan narasi? Bagi orang Kristen perlu dan patut membacanya dengan teliti, dengan tekun, dari satu kitab demi kita mengetahui secara komprehensif. Mengapa demikian? Karena orang Kristen tidak membaca Alkitab dengan pengertian mencomot-comot ayat, tapi satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, dan kita membacanya dengan pengertian-pengertian yang baik. Nah, kalau kita membaca kisah penciptaan, kita bisa memulai dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal. Kita bisa membacanya dari sampai Kejadian pasal 11.
Dalam kisah penebusan, kita membacanya dari Kejadian pasal 12 sampai Wahyu pasal yang ke-20. Dalam kisah penyempurnaan, kita bisa membacanya dari Wahyu pasal 21 sampai 22. Jadi begitu lengkapnya kisah-kisah itu dinyatakan, dan tentunya kita mengetahui dan mengerti ini karena kita membacanya, karena kita memahaminya, dan yakin akan apa yang ditulis dalam Alkitab adalah benar. Bagaimana kita memiliki keyakinan itu? Tentunya yang pertama, karena kita diberikan iman percaya oleh Allah melalui dan berpusatkan kepada Kristus. Itu yang pertama. Jadi bagi siapa saja yang tidak meyakini Alkitab adalah firman Tuhan, pasti tidak mudah, tidak bisa mengerti dengan baik. Yang kedua, kita meyakini karena ada fakta historis, ada fakta-fakta arkeologis, ada fakta-fakta yang non-biblika yang dapat memberikan kesaksian. Jadi fakta historis, fakta arkeologi, fakta non-biblika yang memberikan kesaksian. Selain itu, ada fakta-fakta kehidupan orang-orang percaya di sepanjang zaman, di segala abad, yang menyaksikan bagaimana firman Tuhan ini dilakukan, diterapkan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, karena tentunya apa yang dibaca, lalu kemudian meresap di hati dan dilakukan, ini memberikan suatu dorongan untuk bisa mengerti kebenaran. Nah, disinilah kita bisa mengerti. Alkitab tentunya kita pahami dalam kekristenan kita bahwa Alkitab adalah pewahyuan khusus. Beda dengan pewahyuan umum. Kalau pewahyuan umum, Allah menyatakan kebenarannya secara umum melalui karya ciptaannya, melalui hati nurani manusia, dan melalui sepanjang sejarah umat manusia. Jadi Allah menyatakan kebenaran-kebenaran umumnya melalui ciptaannya. Ciptaannya itu ada 5 entitas paling tidak dalam ciptaan. Ada materi, padat, gas, cair, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada malaikat. Dan di dalam dan melalui itu Allah dapat menyatakan kebenarannya. Tapi itu wahyu umum. Bagaimana manusia bisa merespon wahyu umum? Itu semuanya karena manusia diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Karena manusia menjadi pencerahan dari Roh Kudus, percaya atau tidak percaya, dan kapasitas manusia yang diberikan akal budi membuat manusia bisa menangkap atau mencari atau menemukan kebenaran-kebenaran Allah di alam semesta, di hati nuraninya, dan dalam sejarah. Nah, ditemukanlah nantinya respon manusia atas penciptaan, menghasilkan ilmu pengetahuan, dan akhirnya teknologi. Respon manusia terhadap hati nurani yang tentunya dan dalam konteks sensus divinitasnya, maka manusia itu akhirnya dapat menciptakan atau membuat suatu keyakinan keagamaan. Dan yang ketiga adalah kita belajar dari sejarah. Nah, ini semua wahyu umum. Namun berbeda dengan wahyu khusus yaitu Alkitab, bahwa melalui firman Tuhan ini, setiap orang akan mengalami suatu kehidupan mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah melalui setiap huruf, kata, kalimat, dan peristiwa dalam narasi demi narasi, sehingga manusia memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, ini adalah bicara tentang isi Alkitab, tentang pembagian Alkitab. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 sampai pasal 11, Kejadian pasal 12 sampai Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 21 sampai 22. Apakah dalam tiap-tiap narasi tidak ada banyak peristiwa? Ada banyak sekali peristiwa yang tentunya semuanya berdasarkan ketentuan Allah, diinspirasikan oleh para penulis. Ketika penulis menuliskan kitab-kitab itu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa para penulis menulis kitab-kitab itu, yang pertama, apa yang ditulisnya tentunya berdasarkan inspirasi plenary verbal dari Allah yang itu yang pertama. Yang kedua, para penulis yang adalah manusia yang hidup di zamannya memiliki kapasitas baik akal pikiran, kehendak, afeksi, pengalaman hidup, dan cara hidup yang tentu memberikan kepada setiap orang yang menulis mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Allah. Yang ketiga, setiap tulisan itu ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan kisah yang nyata, yang memang tidak hadir dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya, penulis tidak hadir dalam penulisan dalam peristiwa penciptaan. Siapapun itu yang menulis tentang kisah penciptaan, dia peristiwa itu, tapi bisa ditulis peristiwa itu. Mengapa? Karena memang peristiwa itu ditulis berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Yang kelima, apa yang ditulis oleh para penulis itu ditulis berdasarkan pada apa yang dialaminya. Misalnya, apa yang ditulis oleh Matius, oleh Markus,
Ya, Markus menerima informasi dan penjelasan dari Petrus dan dari Petrus dan dari Paulus. Dan juga kalau kita lihat Lukas tentu tidak menulis karena dia dalam pengertian dia tidak menulis sebagai pribadi yang ikut pada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam pelayanan Yesus, tapi berikutnya, generasi berikutnya atau pemuritan dari Paulus, kemudian Rasul Yohanes. Dan itu memang menjadi 5 hal penting yang perlu kita dudukkan persoalannya begitu berkaitan dengan penulis. Jadi tentu ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, itu bagian yang penting. Mari kita memulai dari bagian-bagian yang perlu saudara dan saya memahaminya. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan beberapa kitab yang lain. Yang dimaksud dengan Taurat itu terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu kitab Torah. Inilah menjadi basis dari seluruh pengajaran yang ada di dalam Perjanjian Lama, yang diteruskan, yang ditegakkan di zaman hakim-hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskil, Daniel, Hosea, Yoel, Amhum, Abakuk, Yefanya, Agai, Zakaria, Maleaki. Nah, ini hal penting yang perlu diketahui. Lalu dalam Perjanjian Baru ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, Surat Paulus kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Galatia, di Efesus, di Filipi, di Kolose, di Tesalonika, Surat Paulus kepada Timotius, Titus, Filemon, Surat kepada orang Ibrani, Surat Yakobus, Surat Petrus 1, 2, Surat Yohanes, Surat Yudas, dan Wahyu kepada Yohanes. Jadi lengkap apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, dalam terjemahan ini. Tentunya Alkitab teks asli yang tulisan tangan Musa asli, tulisan Joshua asli. Tentunya beberapa ahli memberikan penjelasan bahwa itu tidak ditemukan lagi seutuhnya, tetapi salinan-salinannya. Sebagai orang Kristen kita harus jujur apa adanya. Di dalam seluruh teks asli disalin ulang, tentu salinannya bukan 1, 2, 3, puluhan ribu salinan. Jadi ketika para ahli mempelajari salinan-salinan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa. Yang pertama, maka Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani Koine sekitar tahun 150 sebelum Masehi di Alexandria oleh 72 ahli Taurat, diterjemahkan. Jadi ketika dikanonisasi lalu sekaligus diterjemahkan. Mengapa? Karena tidak lagi ada waktu itu kerajaan Israel. Kedua, karena tidak ada lagi satu sistem teokrasi, baik itu raja, nabi, dan keimaman juga waktu itu mengalami hal yang tidak seperti yang dalam Perjanjian Lama sebelumnya. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan identitas dari orang Yahudi. Identitas dari orang Yahudi yaitu dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi dikanonisasi. Dan yang keempat, karena waktu itu sekitar abad 1 tahun 150 sebelum Masehi, sekitar tahun itu, semua wilayah di Timur Tengah, khususnya di daerah Kanaan, tanah Israel, atau di daerah Mesir dan sekitarnya, itu bahasa Yunani menjadi bahasa yang biasa, jadi bahasa pengantar. Jadi untuk memudahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel membaca, mempelajari, maka diberikan terjemahan yang disebut dengan Septuaginta. Nanti belakangan di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama pada abad keempat seperti itu diterjemahkan, abad ketiga atau keempat diterjemahkan lagi bahasa Yunani Koine untuk Perjanjian Baru itu dengan Vulgata. Dan mulai saat itu ada satu keinginan untuk Alkitab ini diterjemahkan. Mengapa perlu diterjemahkan? Supaya setiap orang dari segala bangsa di segala tempat dapat membaca firman Tuhan ini dalam bahasanya. Memang ada beberapa penyebab terjemahkan. Pertama, ada ketidakpasan mencari pengertian yang sama dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru dalam bahasa lokal. Itu agak sulit. Misalnya dalam bahasa Batak atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah lain. Namun kapasitas bahasa yang Lama dan Perjanjian Baru itu perlu membutuhkan waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Inilah karya Roh Kudus pada diri setiap orang yang menerjemahkan Alkitab berdasarkan bahasa masing-masing. Yang kedua, tentunya ada kosakata di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang tidak ditemukan padanannya dengan bahasa lokal. Tidak ditemukan. Ini menjadi kesulitan, lalu diberikanlah pengertian, diberikan istilah supaya tepat dan pas, sehingga memahaminya. Ketiga,
Ada juga bahasa lokal, bahasa daerah di seluruh dunia ada yang tidak ada tulisannya. Jadi adanya bahasa lisan, lalu bahasa tulisannya tidak ada. Akhirnya para penerjemah membuat bahasa tulisan untuk bahasa lokal agar Alkitab dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Yang keempat, ketika ada penerjemahan, maka biasanya ada hal-hal yang perlu dideskripsikan lebih dalam supaya bisa dimengerti. Maka timbullah tafsiran-tafsiran dalam penerjemahan itu. Tentunya dalam terjemahan sendiri merupakan bagian dari penafsiran, hermeneutikanya. Nah, ini hal yang paling perlu dan penting untuk dipahami. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita ketahui bahwa hal-hal demikian biasa terjadi. Sehingga sepanjang setahu saya lebih dari 7.000 bahasa di seluruh dunia sudah diterjemahkannya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik itu dalam Perjanjian Lama saja atau Perjanjian Baru saja atau keseluruhannya. Dan kita meyakini Alkitab yang diterjemahkan pun adalah isinya, pengajarannya di dalamnya adalah kebenaran Allah, adalah firman Allah. Ini yang perlu untuk memberikan kepada saudara yang kekasih di dalam Kristus pemahaman yang mendasar dan mendalam. Yang berikutnya, kalau kita sudah memahami demikian, maka ketika kita mau membaca firman Tuhan, mau mempelajari firman Tuhan, mau menghidupkan firman Tuhan di dalam hati kita, maka adalah baik dan benar kalau saudara dan saya membacanya dengan terlebih dahulu berdoa, memohon pencerahan dari Roh Kudus. Karena ada kapasitas akal budi kita belum cukup untuk memahami keseluruhan. Maka dengan kita kita relate dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberi pencerahan kepada pikiran kita, dan kemudian kita bisa mengerti dengan baik. Saya mulai dari misalnya, saya ambil satu bagian demi satu bagian dalam kisah-kisah tadi. Di dalam kisah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini hal yang sangat tidak mudah dipahami dalam konteks kita. Karena kita tahu bahwa kita itu membuat. Kita itu membuat dari yang ada menjadi yang ada. Membuat misalnya mobil, membuat misalnya motor, komputer, dan yang lain. Ketika kita membuat dari yang ada menjadi ada untuk berfungsi, menunjukkan kita punya kapasitas membuatnya. Itulah manusia. Dan luar biasanya manusia membuat banyak hal. Yang kedua adalah, kalau kita membaca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini membicarakan tentang time and space, ruang dan waktu. Allah yang tak terbatas, Elohim, transenden, tak terbatas, tak terhampiri, maha, yang imanen, yang maha hadir, yang menyatakan diri, yang berbicara, yang berfirman, yang hadir di tengah-tengah sejarah manusia. Allah yang mutlak, absolut, tidak terbantahkan, keputusannya, penjelasannya, segala sesuatu. Yang berikutnya adalah Allah yang person, yang yang memiliki kebebasan, kedaulatan, kemudian pikiran, kehendak, afeksi. Nah, ini hal yang penting dan yang perlu untuk saudara dan saya memahaminya dengan baik. Jadi kalau kita membaca ini, maka kita tahu bahwa Allah yang menciptakan waktu dan menciptakan ruang. Nah, kalau kita menerusi menciptakan ruang, langit itu bukan seperti lapisan-lapisan seperti itu, tapi langit ini membicarakan tentang suatu ruang maha luas, semesta. Ada ya juga yang menerjemahkan sebagai sorga, tetapi tidak demikian. Ini bicara langit. Jadi kalau kita menatap ke atas, kita akan melihat langit. Ada ruang yang maha luas, tapi tetap ada batasannya. Namanya ciptaan. Kemudian lalu ada fokus dari banyak hal, yaitu ada bumi. Bumi ini sudah diciptakan. Nah, di dalam semua tataran ini tentunya ada satu bagian yang penting di dalam penciptaan, yaitu ada bagian yang perlu kita ketahui yang bisa kita mengerti. Misalnya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terjemahannya yang lebih baik atau lebih tepat kalau menurut pendapat saya begini: bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, ada bumi, tapi belum ada bentuknya. Apakah bentuknya maksudnya apakah hancur, apakah rusak, ataukah sungsang? Tidak demikian. Jadi tidak ada sesuatu yang memberikan suatu bentuk. Lalu kosong. Jadi memang seperti planet kosong, seperti itu kira-kira. Lalu gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi menutupi wilayah daerah, jadi semacam lapisan gelap. Jadi seperti sesuatu yang tidak ada cahaya, tidak ada terang. Jadi begitu gelap, begitu samar-samar di bumi itu. Dan Roh Allah melayang-layang. Nah, melayang-layang ini sebenarnya kalau kita mau terjemahkan dalam pasnya, itu bukan berarti seperti burung gitu, tapi itu adalah menaungi. Dalam bahasa sastra yang disebut dengan kisah-kisah ini, yang disebut dengan Toledot. Ya, Toledot itu adalah kisah-kisah yang dituliskan dalam sastra. Jadi Toledot namanya. Jadi
Kalau kita baca dalam perspektif kita, abad 21 membaca ini agak memang tidak bisa nangkep, ya, agak tidak bisa nangkep. Melayang-layang, apakah ini layangan, apakah ini burung, seperti itu, tidak demikian. Ini bicara menaungi karya ciptaannya. Jadi, ini hal penting. Lalu kemudian berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Setiap harinya. Jadi hari diciptakan Tuhan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Lalu kemudian hari ketujuh berhenti. Jadi kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara, ada waktu dan ruang, kemudian ada fokus bumi, kemudian ada penciptaan isi bumi dan yang menyelimuti bumi. Jadi ini adalah dari yang umum, dari yang khusus, nanti akan ada khusus lagi, lebih detail lagi. Jadi kita membacanya perspektifnya perspektif Alkitab. Ruang dan waktu, langit dan bumi, kemudian apakah Allah menciptakan waktu, ruang, dan waktu itu ada air? Ya, Allah menciptakan air terlebih dahulu, udara, dan tanah. Ini ada di bumi. Ini di dalam satu sistem kehidupan. Tapi yang belum ada, yang di hari-hari ini, ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari pertama apa? Hari kedua apa? Hari ketiga apa? Jadi ada batasan waktu lagi, hari. Nah, hari ini 24 jam. Sehari 24 jam. Hitungnya mulai dari apa? Dari petang, bukan kita hitungnya dari jam 00. 2359 tidak. Satu hari itu dari petang jam 6:00 kalau kita dalam jam 5:59. Nah, itu satu hari 24 jam. Jadi penghitungan harinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus perlu memahami bagian yang sangat penting dan perlu ini. Dan itu penghitungan hari. Jadi waktu Allah menciptakan apa yang ada pada posisi baik adanya. Tuhan yang menyatakan semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Yang kedua, teratur. Teratur, mana ditempatkan yang mana, ciptaan ini ditempatkan yang mana, itu teratur. Yang ketiga adalah apa yang diciptakan Tuhan Allah adalah apa? Ya, indah, beauty, harmonis, proporsional. Nah, itu dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, itu. Lalu nanti dari tiga hal yang ada sebagai karakteristik ciptaan, pertama baik, kedua teratur, yang ketiga adalah indah. Dan tentu dalam hal inilah kita bisa mengolah pemikiran-pemikiran. Ingat, Alkitab itu bukan ilmu pengetahuan, tetapi dari Alkitab kita banyak belajar realitas, dan dari realitas menghasilkan banyak pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mesti ada langkah-langkah lain berikutnya untuk memahami tentang Alkitab. Saya lompat ke dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dalam Kejadian pasal ketiga, kisah kejatuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Nah, ya binatang, tapi sekaligus ular ini mengambangkan siapa? Melambangkan si jahat yang ada di Taman Eden. Taman Eden ini di mana? Taman Eden ini bumi. Apakah manusia di Taman Eden? Iya. Ya, bumi ini dari debu tanah yang ada hidup, dibentuk, diciptakan, ya, diatsar, kemudian diberi napas hidup, diletakkan di Taman Eden. Taman ini taman yang penuh sukacita, kegembiraan, kecukupan, dan tentunya ada pengaturan Tuhan supaya manusia tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap apa yang Tuhan rancang. Dan Tuhan menanam dua pohon di Taman Eden, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Untuk pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Tuhan mengatakan jangan dimakan. Dan pada momen yang sama, pada saat yang kita tahu bahwa iblis sudah dijatuhkan dari surga karena kejahatannya. Dan apa yang terjadi? Iblis menggoda dan mencobai dan menipu dari Adam dan Hawa. Tetapi manusia seharusnya yang punya otoritas, punya kekuasaan, punya kekuatan, dapat menolak. Tetapi karena keinginannya sendiri, manusia ikut juga apa yang dipikirkan oleh si iblis. Manusia sendiri mengambil keputusannya sendiri, berdosa kepada Tuhan Allah. Akhirnya jatuh. Jadi kejatuhan itu fakta historis, bukan dongeng, bukan cerita isapan jempol. Itu fakta historis. Jadi Kejadian pasal 3 merupakan fakta historis. Tapi apakah Taman Eden bisa ditemukan lagi? Jawabannya tidak. Sudah tidak bisa ditemukan, tapi ada di bumi ini. Dan pada Kejadian pasal 9 kita bisa mengetahui bumi ini dan isinya dihukum Tuhan dengan air bah pada zaman Nuh. Kita masuk ke dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di pasal yang ke-12 mulai kisah sejarah penebusan. Dimulai dari panggilan spesial. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita Kejadian pasal 1, Kejadian pasal yang ketiga mulai adanya kejatuhan manusia. Kejadian pasal 3, pasal 12, Tuhan Allah memanggil. Jadi ini ditulis oleh Musa. Apakah Musa
hadir dalam peristiwa itu? Jawabannya tidak. Bagaimana Musa tahu dan kita meyakini itu benar? Karena inspirasi dari Roh Kudus. Jadi lagi-lagi saya mengingatkan saudara dan saya bahwa apa yang ditulis itu adalah inspirasi dari Roh Kudus dengan iman dan absolut. Ini hal penting. Tentu perspektif yang berbeda, kacamata yang berbeda untuk membaca firman Tuhan ini banyak. Dunia akan membacanya karena ini hadir dalam dunia. Dunia akan mempelajarinya karena memang manusia ingin belajar. Tetapi perspektifnya, pijakannya kalau tidak sama maka akan menimbulkan persepsi dan tafsir yang berbeda. Itu menjadi konsekuensi logis dari kehadiran Alkitab dalam sejarah manusia. Tetapi sekaligus juga kita yang percaya, mengapa bisa meyakini ini adalah benar? Karena kita diberikan iman. Iman datangnya dari Allah yang diterapkan Roh Kudus. Jadi saudara dan saya yang tidak beriman tentu tidak akan bisa mengerti. Sepandai-pandainya saya menjelaskan pun, kalau saudara tidak diberikan karunia iman untuk menikmati kepercayaan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, maka saudara tidak akan dapat. Nah, kita lanjutkan lagi. 12 dituliskan, Abram itu bapak bangsa. Artinya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi disuruh pergi, keluar dari zona keluarganya, negerinya, bahkan dari rumah bapaknya. Jadi lihat dari yang umum sampai yang khusus. Mulai dari dari negeri, kemudian dari komunitasnya, baru dari keluarganya. Jadi cara Tuhan memberi inspirasi dan penulis menuliskannya itu sangat unik. Dari yang umum kepada yang khusus. Nanti dari yang khusus kepada yang umum. Nah, ini dijelaskan di dalam Alkitab. Dan setelah Tuhan perintahkan itu kepada Abraham, bagaimana Abraham mengetahui? Tentu lagi-lagi karena Tuhan dapat berbicara. Allah yang transenden, Allah yang tak terhampiri adalah Allah yang bisa berbicara langsung kepada manusia. Sebelum Alkitab ini ditulis oleh Musa, Abraham tidak punya Alkitab. Oleh Musa, ini kitab kejadian ini. Ya, kitab kejadian ini ditulis oleh Musa. Tapi waktu Abraham menerima panggilan, Abraham tidak punya kitab. Tidak punya kitab. Walaupun ada tulisan mungkin di zamannya. Ya, tulisan orang-orang Ur Kasdim. Namun ketika Abraham mendengarkan berita ini, pergilah dari negerimu yang umum, keluar komunitas keluargamu, lalu dari keluarga intimu, pergilah. Kemana pergi? Tuhan berbicara. Aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apa segala bangsa. Kalau Abraham, bapak bangsa. Jadi akan dijadikan bapak segala bangsa. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini kenapa bisa masyhur nama Abraham? Karena ada dalam Alkitab. Karena ada dalam Alkitab. Dan Alkitab dibaca oleh banyak orang. Baik orang-orang Israel maupun orang-orang Kristen. Dan mengetahui ada satu pribadi dalam sejarah yang aktual, yang mempengaruhi zaman sampai hari ini, sampai akhir zaman, namanya Abraham. Jadi apa yang dikatakan Tuhan ini terbukti bahwa namanya masyhur, Abraham, bapa segala bangsa. Dikatakan bahwa engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, melalui Abraham banyak bangsa diberkati. Banyak bangsa diberkati. Karena dari Abraham yang perlu kita pelajari. Berkat itu bukan harus jasmani, tapi juga berkat rohani. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, ini kata dari Alkitab. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3, Tuhan Allah tidak pernah mengutuk manusia. Pada Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh, yang dikutuk oleh Tuhan adalah tanah, sehingga susah payah mencari nafkah. Kita memang susah mencari rezeki, dan ibu-ibu susah melahirkan. Seperti itu kenyataannya. Tetapi yang dikutuk itu tanah. Namun, di dalam Kejadian pasal 12 ini ada langsung direct kepada orang yang mengutuk atau yang tidak menyukai dari Abraham. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati kita berbicara kepada orang-orang percaya. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hati Tuhan. Baik kata-kata yang kita sampaikan kepada siapapun, kita harus menggunakan kata-kata di hati Tuhan. Jangan kutukan, tapi berkat. Tapi kalau kita dikutuk atau dihina, dianiaya, oleh karena kita menyampaikan yang benar, nantinya akan ada penghukuman dari Tuhan Allah.
akan ada penghukuman, akan ada hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan Allah yang akan dihukum. Tuhan menghukum ada waktunya. Ada akhirnya nanti di api neraka, tidak akan ada perubahan lagi di sana. Ada penghukuman selagi masih hidup, dan ada penghukuman pada saat terjadi peristiwa hal-hal yang buruk. Nah, ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara memahaminya. Nah, saya akan lompat ke bagian berikutnya. Di dalam Kejadian pasal 15, ya, 16, 17. Tentunya kejadian ini menjelaskan tentang apa yang dijanjikan Tuhan Allah. Di Kejadian pasal 15 kepada Abraham, Tuhan berjanji demikian. Di ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi ahli waris Abraham itu anak kandungnya, bukan seorang yang lalu dia pikir itu anak kandungnya adalah dari budak Hagar. Karena waktu itu, pada momen itu, Sarah mandul. Dan di dalam pasal yang ke-16, ya kan, pasal 16 kitab Kejadian, lalu dikatakan, engkau tahu Tuhan, di ayat, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu memungkinkah dialah, jadi Hagar itu hamba, budak. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Kata Sarah, istri Abraham itu mengambil Agar hambanya orang Mesir itu, dan seterusnya. Lalu Agar itu mengandung dan melahirkan anak. Apa yang terjadi? Nah, dikatakan bahwa dari Agar ini lahir seorang anak yang namanya disebut Ismail, dan diberkati juga oleh Tuhan Ismail ini. Tetapi apakah Ismail ini adalah anak perjanjian? Jawabannya tidak. Dikatakan demikian, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi, lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku, daripadamu akan berasal raja-raja. Perjanjian kekal, aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada Abraham. Jadi siapakah yang anak perjanjian itu? Anak perjanjian itu di ayat 21. Tetapi perjanjianku, ya, Kejadian pasal 17 ayat 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak bagimu yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi Abraham sudah, ini loh Ismail sajalah. Tuhan katakan tidak. Ismail itu anak budak. Jadi tidak anak perjanjian dari Sarah. Itu pun karena Hagar diberikan kepada Abraham. Hagar diberikan kepada Abraham. Karena pikir Sarah bahwa yang dimaksud karena dia mandul, Hagar pun jadi. Karena Hagar itu seperti waktu itu miliknya dari Sarah. Jadi ketika Hagar hamil dan melahirkan, anaknya harusnya anak Sarah, tapi Hagar tidak mau. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Hagar akhirnya diusir karena merasa dirinya setara dengan tuannya, tetapi Tuhan mengendaki bahwa kembalilah, dan akhirnya Hagar menerima kenyataan bahwa dia memang budak, dan anaknya Ismail adalah juga anak budak dan tidak mendapat waris dari Abraham sebagai waris perjanjian. Itu sebabnya pasal 17 ayat 21 mengatakan, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Langsung jelas. Ini teks Alkitab perjanjian lama. Dan ini berlanjut terus, kisah-kisah pilihan-pilihan Tuhan. Sama nanti dengan kisah bagaimana Ishak melahirkan, Ishak punya anak ya dari Ribka, yaitu Esau dan Yakub. Tuhan pilih Yakub. Nah, Yakub inilah yang diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Dan dari Israel ini, dari Yakub ini ada 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan namanya Dina. Jadi lengkap bagian-bagian penting ini. Lalu kemudian berkembang menjadi sebuah bangsa, berkembang kerajaan, lalu terpecah sampai akhirnya abad sebelum Masehi, 100 sebelum Masehi, berhentilah kerajaan Israel. Lalu dikuasai oleh Asyur di utara, dikuasai oleh Babel, oleh Media Persia, oleh Yunani, dan oleh Romawi. Pada akhirnya hadirlah Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Nah, ini adalah sejarah perjalanan puncaknya pada pribadi Yesus Kristus. Nah, akhirnya anak Allah inkarnasi menjadi manusia, pada diri pribadi anak Allah ditambahkan natur kemanusiaan. Dan kemudian dinyatakan bagaimana Allah melalui anaknya ini menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan seterusnya sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dari pihak
dari pihak kerajaan Romawi setelah diadili tidak didapatkan kesalahan. Dari realitas sosial tidak pernah berbuat onar atau kejahatan. Tetapi dari pihak ahli Taurat merasa ini adalah batu ganjalan dan ini membuat nanti Judaisme mengatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Ia berasal dari Bapa, ia menyampaikan Bapa, dan ia menyatakan Bapa, yaitu Allah. Bagi orang Farisi, Saduki, dan orang-orang ahli Taurat, kata Bapa itu merujuk kepada Tuhan di Perjanjian Lama, dan mereka meyakini bahwa tidak mudah untuk mengerti keberadaan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, menyatakan diri sama dengan Bapa. Atas dasar inilah mereka mengajukan satu permohonan untuk Yesus diadili. Tetapi dari sisi hukum tidak ada satu kesalahan pun. Nah, ini menjadi hal yang perlu diketahui. Namun pada hari menjelang Sabat, jadi ada satu kebiasaan dari orang Yahudi dan digunakan oleh kerajaan Romawi khususnya pada zaman Herodes dan Pilatus, bahwa ada satu orang penjahat yang dibebaskan. Jadi semacam grasi. Grasi merupakan hadiah dari kekaisaran untuk orang Israel berkaitan dengan hal itu. Ya, apa yang terjadi? Ada dua nama Yesus, Yang satu adalah Yesus Barabas, yang memang sudah ketangkap, sudah dipenjara, dan keputusannya final adalah dihukum salib. Jadi kalau bukan orang Romawi, bukan warga Romawi, tapi berada di dalam kekuasaan Romawi, maka hukuman paling finalnya adalah di atas kayu salib, disalibkan. Kalau belum mati, dipatah-patahkan tulangnya setelah diturunkan. Yang kedua, hukum pancung bagi kerajaan. Itu sebabnya kalau kita baca kisah bagaimana Paulus dipenggal, beda dengan Petrus, bukan warga kerajaan Romawi. Jadi ada spesial identitas. Kalau Paulus warga kerajaan Romawi, walaupun dia orang Yahudi berketurunan dari Benyamin, tapi dia termasuk warga, sehingga dia tidak dihukum dengan disalib tapi dipenggal kepala. Itu ketentuan hukum. Jadi Yesus, kembali kepada Yesus. Yesus disalibkan atas Yesus Barabas. Jadi Yesus orang Nazaret diperhadapkan kepada publik. Nah, ini luar biasa ya. Dari cara-cara dulu itu beda dengan sekarang. Diperhadapkan, siapa yang kalian pilih. Jadi ini adalah demokrasi dalam dunia hukum. Siapa yang kalian pilih dibebaskan, mendapat gerasi tentu. Jadi bebas murni, dapat gerasi. Yesus Barabas atau Yesus orang Nazaret. Jadi provokator yang ada di lapangan, di daerah publik itu menyuruh, meminta Yesus orang Nazaret itu yang disalibkan, Yesus. Jadi namanya sama-sama Yesus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ternyata nama Yesus itu bukan nama yang orang. Paling tidak ada Yesus Barabas, ada Yesus yang disebut dengan Yesus orang Nazaret. Maka kita orang percaya menyebutnya Yesus Kristus. Nah, ini penting. Nah, Yesus Kristus disalibkan seperti pengaturannya, walaupun tidak didapati kesalahan apapun, baik dalam perkataan, perbuatan, yang mengganggu kerajaan Romawi, yang merusak tatanan sosial budaya, tetapi ia menyatakan kebenaran-kebenaran. Biasanya seperti itu, kalau kita menyatakan kebenaran, ya, kita akan mengalami suatu kondisi yang bisa jadi kita dianiaya, kita dilecehkan, diremehkan. Tidak apa-apa. Yesus sendiri pun pernah mengalami hal yang sama. Nah, ketika ia diadili, dihakimi, dan kemudian disalibkan, ditulis di atasnya salib itu, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Wah, luar biasa. Ditelanjangi, ya, memang ditelanjangi. Memang itu hukumnya. Yang disalibkan memang begitu. Selain dipecut, ya, dan ditelanjangi, dipertontonkan lagi di Bukit Golgota. Itu memang hukumnya. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Siapapun yang mengikuti aturan hukum itu ya seperti itu. Itu namanya hukum tidak tajam ke bawah, juga harus berlaku adil untuk semua. Walaupun dia disebut orang guru, rabi, bahkan orang mengakui bagaimana dia menyatakan mukjizat, kebenaran, tanda. Dia, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu dipermalukan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ada 7 perkataan salib yang sangat penting yang dikatakan Yesus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah mereka menganiaya, menyiksa, melakukan kejahatan apapun, Yesus masih dari mulutnya, dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
dicatat dari mulutnya ada 7 perkataan salib. Dan kata yang pertama yang keluar adalah mengampuni. Kata yang terakhir adalah kata, kuserahkan nyawaku kepadamu. Selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketahuilah, inilah puncak penebusan, di mana Kristus adalah satu-satunya manusia, bukan dari benih Adam, disebut sebagai Adam kedua, yang aktual, yang menjalani seluruh kehidupannya kudus, suci, mulia, yang menjadi korban persembahan yang berkenan di hati Tuhan, yang kudus. Jadi setiap saudara dan saya yang percaya dan mengaku dengan mulut, mengaku dalam hati, mengaku dan percaya dengan mulut dan hati, dan kebenaran Kristus menjadi bagian dari kebenaran kita. Kita dibenarkan oleh Allah karena kebenaran Kristus. Kematian Yesus adalah kematian mematikan kematian, karena kita yang sudah berdosa mati, dan kematian kita dimatikan di atas kayu salib. Sehingga Yesus mati bukan karena dipaku tangan kakinya. Memang ia dipaku tangan kakinya. Bukan karena dimahkotai duri. Memang ia dimahkotai duri, keluar darah, iya. Tetapi karena ia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umatnya. Ya, ingat ya, umatnya yang ada di seluruh dunia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Jadi umatnya, Yesus menyatakan itu. Jadi kalau bukan umatnya, sorry to say, tidak diselamatkan. Tuhan, siapa umatnya? Allah yang esa itu. Nah, kalau dia bukan umatnya, walaupun diciptakan, ya binasa. Jadi dalam Alkitab, kan diciptakan saja tapi tidak ditebus. Ada yang diciptakan, ditebus. Nah, ini bicara predestinasi. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, inilah puncak dari penebusan. Lalu ia mati, dan ketika diturunkan mayatnya tidak lagi bernyawa, sehingga tidak dipatah-patahkan tulangnya. Beda dengan penjahat di kanan kiri, begitu diturunkan dari salib masih hidup. Dan kalau dia hidup sampai dalam menjelang petang, dia tidak boleh dianiaya lagi, dia harus dibebaskan murni, karena dipatah-patahkan tulang. Yesus tidak. Selama 3 hari dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dan menyatakan kemenangan atas maut. Jadi dosa diampuni, maut dikalahkan, iblis dia hancurkan kuasanya, dan menampakkan diri 40 hari. Lalu pada berikutnya dia naik, 10 hari kemudian ada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian gereja dibentuk, dibangun di sana. Mulailah para rasul memberitakan kabar baik tentang pribadi dan karya Yesus. Nah, ini sampai dengan Wahyu pasal 20, sampai nanti akhir zaman. Bagaimana berita kabar baik ini yang telah dinyatakan di dalam Kejadian 3:15 ini disampaikan terus sampai akhir zaman. Saudara dan saya punya tanggung jawab sebagai orang percaya, memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. Nggak usah beritakan kabar buruk atau kabar dari dunia ini. Beritakan kabar baik tentang Yesus Kristus pribadi dan karyanya. Beritakanlah itu, sampaikanlah itu dengan lemah lembut, dengan cinta kasih. Lalu setelah itu, ya kita bertanggung jawab untuk itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita beritakan sampai akhir zaman. Baru kemudian nanti ketika dia datang kembali, setelah ia datang kembali dalam keadaan yang penuh dengan kemuliaan itu, tentunya natur kemanusiaannya sudah melekat pada diri pribadi anak Allah. Ia menghakimi, dan bagi kita akan menikmati hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Itulah surganya orang percaya, langit dan bumi yang baru. Jadi ini hal penting. Jadi kota Yerusalem turun dari surga, bertakhta di bumi selama-lamanya. Sementara orang yang tidak percaya, unbeliever, yang telah diciptakan tapi ditetapkan tidak ditebus, mereka di api neraka. Nah, ini kenyataan. Jadi sebuah narasi besar Alkitab ini mesti disampaikan dengan baik. Jadi kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara untuk memahami utuh dulu itu bagian itu. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak membaca Alkitab, apa yang saya ceritakan, saya jelaskan tadi agak membingungkan. Iya, agak membingungkan. Kenapa? Ya memang nggak pernah membaca. Jadi jangan comot-comot ayat. Kalau comot-comot ayat, maka akan merusak tatanan kehidupan pengertian dari ajaran Alkitab, dari pengertian-pengertian yang dalam. Nah, pertanyaan banyak. Pertanyaan tentang apa itu banyak. Tentunya tidak habis-habisnya orang non-Kristen maupun orang Kristen mengkritik, itu tidak habis-habisnya sampai akhir zaman. Bahkan kita tahu saja pun
dihakimi dan dihukum atau dianiaya oleh orang-orang yang mendengarnya. Itu biasa. Dan di dalam perjanjian baru kita mengetahui juga Yesus sendiri berkali-kali mengalami penderitaan, ya, ada juga dianiaya dan juga bahkan sampai disalibkan. Itu sudah menjadi kenyataan. Begitu juga para rasul penjara, disiksa, dianiaya sampai disalibkan terbalik sampai mengalami dipenggal kepala. Itu kenyataan. Memang begitu menyampaikan kebenaran, menyatakan terang di tengah dunia yang gelap. Dunia ini gelap. Ya, kita harus membawa terang dan menyampaikan itu dengan penuh sukacita, keberanian dan ketekunan. Jangan berita yang lain-lain karena nggak ada guna. Lalu kita hidupi firman itu, kita hidupi perlahan-lahan. Tentunya banyak kekurangan kita, ya. Tentunya banyak keterbatasan kita, pasti. Tentunya kita tidak sempurna, benar sekali. Saya juga orang berdosa yang ditebus Kristus, mengalami progressive sanctification, baik pikiran, kehendak, perasaan, emosi, semuanya mesti dikuduskan di dalam dan melalui kebenaran Kristus dan terus-menerus bekerja, berkarya dan seterusnya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur untuk semua yang sudah saya sampaikan. Silakan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak baik, tidak tepat dan bahkan meremehkan, melecehkan, pasti saya tidak akan jawab. Tidak saya jawab, tetapi kalau Anda dan saudara sekalian mau memberikan pertanyaan, silakan. Kalau untuk naik, saya harus pilih-pilih yang naik siapa. Karena room ini untuk pembelajaran, bukan untuk mencari diri yang benar, tidak, pembelajaran. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong saudara sekalian. Amin. Taman Eden. Ya, Taman Eden itu diciptakan Tuhan di bumi ini. Di mana kira-kira? Ada beberapa teolog yang memberikan pengertian bahwa Taman Eden itu di sekitar, ada yang mengatakan di sekitar daerah Ur-Kasdim atau Irak sana sekarang, atau ada yang mengatakan di wilayah Yerusalem. Tapi yang pastinya di mana tidak ada yang mengetahui lagi. Tapi apakah Taman Eden itu di bumi ini? Yes, ada di bumi ini. Apakah masih ada pijakannya? Kelihatannya tidak ada lagi. Pertama, karena memang dijaga oleh para malaikat. Tidak boleh lagi, tidak bisa ada yang masuk ke situ. Yang kedua, karena sudah ada banjir bah, ya, air bah waktu zaman Nuh. Dan ketiga, tentunya di dalam hukum alam dan di dalam konteks ada itu melewati waktu yang begitu panjang, ada bagian-bagian yang sulit kita mengerti, ya. Taman Eden kalau dikatakan melintasi dimensi waktu, sebenarnya ada dalam sejarah. Jadi kalau kita mau baca paralelis waktu, tidak demikian juga. Memang di dalam teknologi sekarang ada orang mencoba membuat namanya paralelis, ya, paralelis. Oh, ada dunia yang kembar, ada waktu yang kembar dan sebagainya. Tentu jawabannya sampai sekarang itu adalah sebuah ide, gagasan. Termasuk ada tanah yang hilang, the loss of land gitu, ya, tanah yang hilang. Nanti orang bisa menemukan dalam berbagai film di luar negeri sana menggunakan itu. Tapi apa yang terjadi? Ya tidak demikian gitu. Apakah kita akan kembali ke Taman Eden yang baru? Jawabannya tidak. Kita bukan ke Taman Eden lagi, tapi ke kota Yerusalem. Nah, ini menarik, ya. Kalau kita lihat Taman Eden di dalam Kejadian pasal yang kedua dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke, tetapi kalau kita lihat di dalam Wahyu, makanya dari Kejadian kepada penyempurnaan, kisah Wahyu kalau ke-21, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Dari taman ke kota, tapi dari langit turun ke kota yang Yerusalem. Di bumi yang baru, langit yang baru, maka di ayat pasal 22 dikatakan, ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali dan seterusnya. Jadi pohon kehidupannya bukan hanya satu. Beda di Taman Eden hanya satu di tengah taman bersama dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu kenapa tidak lagi ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Memang tidak ada lagi. Jadi Alkitab, walaupun penulisnya berbeda, tetapi kesinambungan berpikirnya itu sinkron. Taman Eden ada pohon kehidupan, kota ada pohon kehidupan. Tapi pohon kehidupannya di kota nggak satu, banyak. Jadi ini dari taman ke kota.
Maka ada satu tempat namanya taman kota ya. Jadi dari taman ke kota, dari desa ke kota. Maka coba kita perhatikan bagaimana kita hidup. Desa itu akan membentuk sebuah kota, perkotaan. Tapi kota yang seperti apa? Kota Yerusalem. Kita menuju ke sana. Orientasi kita ke sana, bukan lagi di Taman Eden, tetapi di kota Yerusalem yang baru, di langit dan bumi yang baru. Kita akan menikmati langit, bumi yang baru, dan selama-lamanya ada di sana. Nah, bagaimana dengan iblis? Iblis dan roh-roh jahatnya, ya. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-20 dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhirlah iblis dan melepaskan dari penjaranya dan keempat penjuru dan seterusnya. Kemudian di ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak. Lalu kemudian di ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi selama-lamanya di satu tempat, lautan api. Di manakah itu? Nobody knows. Jadi yang pasti Tuhan sudah mempersiapkan tempat hukuman. Ini dikatakan juga oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius ya. Kalau saya tidak salah, saya buka Alkitab ini dulu. Itu di dalam Matius yang ke-25 dikatakan di ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi seperti itu. Apakah fosil dinosaurus itu di mana dia ketika manusia di Taman Eden? Ya, bisa jadi kalau dari ada satu buku yang pernah saya baca mengenai dinosaurus ya, binatang-binatang besar gitu ya. Apakah itu ada? Ada. Apakah manusia waktu itu memberi nama? Bisa jadi. Karena nggak disebut kata dinosaurus, itu kan adalah penamaan kita di abad modern menuju abad postmodern ini. Tapi waktu itu ya ada binatang-binatang besar dan sebagainya disebutkan di sana. Memang demikian adanya. Memang ada, dan ada kerangka fosilnya ada, dan manusia memang ada di sana. Apakah perkembangannya makin menurun dan memang terjadi kehancuran? Ya, pada waktu air bah. Tetapi ada sisanya, ada. Misalnya komodo, ya kan? Itu suatu hewan yang sangat penting untuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan juga ada binatang-binatang kecil. Ceritanya katanya begini, benar apa tidak saya perlu selidiki lagi. Silakan Bapak Ibu Saudara selidiki. Ada binatang-binatang kecil yang sejaman dengan dinosaurus seperti kecoa begitu. Atau juga binatang yang ada di bawah dasar lautan dan sebagainya. Tetapi semuanya itu memang ada yang punah, ada yang habis, dan hanya ditemukan memang ya fosil-fosilnya. Termasuk orang-orang raksasa juga ada, dan ada ditemukan fosil-fosilnya. Itu kenyataan, Alkitab sudah menjelaskan itu. Jadi kalau kita membaca misalnya tentang adanya raksasa di bumi ini, itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ya. Kejadian pasal 11. Ada pun suatu bahasa. Bukan pada Kejadian pasal 11 yang ada raksasanya. Kejadian pasal 6. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia yang cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa yang disukai mereka, berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, dan seterusnya. Lalu di ayat yang keempat dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ya memang ada. Ya, Nuh membawa juga hewan-hewan dalam bahtera. Ya, tapi bukan membawa ya. Nuh itu hewan-hewan itu datang kepada Nuh ya. Tuhan yang perintahkan, lalu hewan-hewan itu datang, dan akhirnya nanti Nuh sudah mempersiapkan berapa jumlahnya ya, sudah ditentukan Tuhan. Tetapi petak-petak di mana mereka ada itu menarik ya. Bagaimana 100 tahun ya. Nuh kan membuat bahtera itu 100 tahun. Dari usia umur 500 tahun dia sampai umur 600 tahun. Tentu Nuh tidak membuat sendiri. Berarti dinosaurus punah di zaman Nuh ya. Bisa jadi di zaman Nuh. Apakah masih ada? Masih ada, bisa jadi. Tapi fosil yang ditemui berusia lebih dari jutaan tahun. Ya, bisa jutaan tahun. Karena ingat ya, kita itu membaca Alkitab itu kan ini narasi dan metafisis, realitas. Tapi kalau kita mau telusuri, apakah satu masa itu beribu tahun? Kalau menurut hitungan beberapa teolog, misalnya ada yang mengatakan 50.000 tahun. Nah, penyelidikan arkeologi itu ada 100 paradigma. Pakai karbon dioksida, pakai karbon, ada penyelidikan pakai macam-macam itu. Saya juga nggak ahli bidang itu, tapi ada memang. Kalau kontradiksi mungkin karena kita tidak bisa menemukan dengan utuh, tetapi juga bisa jadi memang terjadi raksasa itu sebelum air bah. Ya benar, sebelum air bah. Betul sekali, karena Kejadian pasal 6. Tapi setelah itu apakah ada raksasa lagi? Ada, itu yang disebut Goliat.
Goliat itu salah satu komunitas kelompok orang-orang raksasa yang berperang bersama orang Israel pada waktu itu. Navim itu apa ya Pak? Oke, Navim itu adalah istilah yang dipakai atau penamaan untuk kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Penamaannya ada 3. Pertama, kitab Navim, kitab sejarah. Ya, ada kitab sejarah itu Joshua, ya. Kemudian ada 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja dan seterusnya sampai dengan Nehemia, Esra. Itu kitab sejarah. Yang kedua, kitab nabi-nabi besar, yaitu ada yang namanya yang disebut dengan Yesaya, Yeremia, Yeskil, Daniel. Lalu kitab nabi-nabi kecil, ada Hosea, Yoel, Yunus, Habakuk, Mika dan seterusnya. Jadi itu Navim. Jadi menurutku ketika manusia belum jatuh dalam dosa, manusia hidup di Taman Eden di luar batas waktu. Ya, dia tidak di batas waktu, tidak ada di luar batas waktu karena Tuhan sudah menciptakan waktu kan. Karena Tuhan sudah menciptakan waktu, maka pasti dalam waktu. Hanya bicaranya adalah kalau dalam konteks modern ada namanya prahistori dan histori. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang Alkitab, yaitu historis. Histori itu kan sejarahnya yang Tuhan ciptakan. Jadi apakah di Taman Eden ada waktu? Ada pastinya. Ada ruang, ada waktu. Di dalam penciptaan ada yang umum dan ada yang khusus, seperti itu. Yang tidak apa-apa ditemukan menurut para arkeolog jutaan tahun, apakah manusia, makanya ada yang menafsir antara penciptaan binatang dengan penciptaan manusia itu ada satu masa bukan satu hari, karena mengingat itu. Namun bukan itu message-nya. Jadi ingat bahwa Alkitab bukan ilmu pengetahuan. Manusia bisa mencari, tapi message-nya adalah bahwa semua itu diciptakan oleh Tuhan. Itu. Jadi menurutku ketika manusia belum jatuh dalam dosa, manusia hidup di Taman Eden yang di luar batas. Ya, enggak juga ya, dia tetap dalam waktu. Karena itu fosilnya dinosaurus ditemui di jutaan tahun. Ya, saya baca juga karena saya juga belajar antropologi fisik, ya, ya, dan belajar juga sedikit tentang arkeologi. Ya, memang menurut perspektif atau paradigma arkeolog dengan pengujian karbon misalnya, atau dengan pengujian yang lain. Jadi ada banyak pengujian untuk menentukan umur bumi, ya. Tetapi silakan saja di searching di Google ya. Saya tidak akan jelaskan bagian itu di sini karena memang pesan saya adalah menyampaikan pesan Tuhan ya. Tapi kalau mau ditelusuri bisa. Saya percaya bisa. Manusia punya kemampuan untuk menelusuri dengan baik, walaupun tidak lengkap dan tidak utuh. Jangan cepat-cepat mengambil satu kesimpulan dalam penemuan manusia tentang realitas. Nah, itu penting. Kecuali Tuhan sudah nyatakan raksasa manusia yang besar. Ya, kalau zaman sekarang ini ada loh orang-orang yang memang dilahirkan besar badannya. Ya, itu kenyataan gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh dan yang heran begitu. Banyak. Jadi kalau saya dengan kakek saya itu jauh beda. Kakek buyut saya itu tinggi-tinggi, besar-besar. 180-an ke atas begitu. Tapi saya nggak sampai segitu. Kecil. Jadi Adam kan bukan raksasa, iya memang. Tapi ingat, manusia punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Manusia punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi sehingga dari makanan yang ada, dari kemampuan mengelola makanan, itu akan, coba kita lihat, kita ukur contohnya. Sorry to say, dulu kita punya rata-rata manusia kita, Indonesia atau mungkin yang lain itu 150-an lah ya, rata-rata. Mungkin boleh diselidiki lagi. Tapi setelah sekarang, wow, keren ya, sudah ada yang 180, ada yang 190, tinggi-tinggi, besar-besar. Itu pengaruh makanan, pengaruh lingkungan, pengaruh perkembangan kemajuan teknologi. Itu hal yang tidak mengherankan bagi saya. Bagi saya ya, mungkin kalau ada orang yang mengherankan ya tidak apa-apa juga. Karena itu emang kenyataan. Kalau kita makan cukup, energi cukup, dan DNA kita itu memang sama, gennya kita berkembang ada, ya sudah. Mungkin saja seperti anak saya atau cucu saya nanti bisa sama dengan kakek buyutnya yang 180-an sampai 190-an. Bisa jadi seperti itu kembali lagi kalau dalam proses pembelajaran itu. Tapi bukan itu pesan dari Alkitab. Pesan dari Alkitab, tiap orang adalah ciptaan Tuhan, gambar rupa Tuhan, patut dihargai, patut dihormati, siapapun dia, jabatannya, posisinya, dia adalah ciptaan Tuhan, segambar dengan serupa dengan Allah sekalipun sudah berdosa. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena
sudah saya sampaikan beberapa hal penting. Nanti kita akan adakan lagi live. Hari ini cukup, pada saat ini, pagi ini cukup dulu pemberitaan kebenaran. Nanti kita akan kembangkan lagi. Jadi siapkanlah, kalau mau ikuti live saya, siapkanlah pertanyaan-pertanyaan. Yang bisa naik adalah mereka yang bersedia untuk betul-betul membangun, konstruktif. Jadi ingat, room ini hanya untuk membangun keimanan orang Kristen. Jadi kalau ada orang yang non-Kristen mau masuk room ini, saya selidiki dulu. Kalau itu bukan dan dia bertanya dengan baik, dengan benar, bertanggung jawab, maka maju. Kalau tidak, ya tidak saya terima. Kira-kira demikian. Sebelum mengakhiri, saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Tuhan berkati siapapun yang mendengar atau yang menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan terbatas itu dapat dimengerti dengan baik dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, amin.